Shalom. Ada banyak hal yang melaluinya kita bisa menaikkan ucapan syukur kita karena apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Kita yang sudah mengenal Dia, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menjadi anak-anak Allah. Lalu ada Roh Kudus dalam hati kita, dan juga ada malaikat-malaikat Tuhan yang memagari kita, yang mengawali kita, menjadi pengawal dimanapun kita berada, melindungi kita. Dan juga ada rencana Tuhan yang indah bagi kita masing-masing. Oleh sebab itu kita bisa berkata bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, ya. God is good all the time. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Ada satu kisah menarik tentang pelayanan Paulus di Kisah Rasul pasal 16. Waktu itu ya, Paulus dan Silas ditangkap, dilemparkan ke dalam penjara, dan dikatakan tengah malam ketika mereka di penjara itu, ya, mereka dibelenggu, mereka justru berdoa dan menaikkan puji-pujian, ya, kepada Tuhan. Dan dikatakan bahwa para tawanan yang lain yang ada bersama mereka itu mendengar, ya. Dan ketika mereka berdoa, mereka menaikkan pujian, lalu terjadi gempa bumi yang begitu rupa sampai sendi-sendi penjara itu goyah dan terbuka semua pintu dan terlepas semua belenggu mereka. Lalu kepala penjara itu begitu dia sadar, dia mau bunuh diri karena kalau sampai para tawanan itu lari, maka dia yang akan menanggung hukumannya. Jadi dia mau pikir lebih baik dia bunuh diri. Lalu Paulus berkata, tahan, ya, kami semua ada di sini. Lalu kepala penjara itu membawa suluh, ya, bawa obor masuk ke dalam. Kemudian dia ketakutan sekali, ya. Kemudian Paulus dan Silas dibawa keluar, dan kemudian di Kisah 16 ayat 30 ini dikatakan demikian, ya. Ia, yaitu kepala penjara di Filipi itu, mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang aku harus perbuat
supaya aku selamat. Lalu di ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Kalau kita baca lebih lanjut, ini kepala penjara, terus kemudian dia bawa Paulus Silas ke rumah mereka, dan kepala penjara ini memberi dirinya dibaptis, juga seluruh anggota keluarganya, dan kemudian dia menjamu ya Paulus dan Silas. Ayat ini, kisah 16 ayat 31, sering sekali dibagikan dan menjadi pegangan bagi setiap kita ya yang percaya kepada Yesus. Jadi misalnya kita mendoakan seseorang atau ada orang yang bertanya tentang keselamatan, lalu ayat ini suka dibagikan ya, kita bisa pegang juga sebagai janji Tuhan bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita diselamatkan, tidak hanya kita ya, tapi juga anggota keluarga kita. Ya, waktu saya kuliah ya di Bandung, ada kelompok pemahaman Alkitab yang terdiri dari kakak-kakak rohani ya, angkatan di atas kami, artinya yang sudah masuk lebih dulu. Mereka tuh memang biasa berdoa menjelang tes UMPTN ya, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Nah, mereka berdoa supaya Tuhan kirimkan orang-orang yang akan selanjutnya dapat dilayani ya, menjadi murid Tuhan. Jadi waktu akhirnya kami masuk, kemudian diajak pemahaman Alkitab, lalu kami diajar untuk ini ya, percaya pada Tuhan Yesus. Saya ingat ketika saya lakukan hal itu, salah satu ayat yang dibagikan adalah ini. Dan ketika saya sudah Kristen dari awalnya ya, memang yang diajak PA itu yang mereka yang KTP-nya memang Kristen gitu ya. Tapi walaupun KTP itu Kristen, kan belum tentu percaya kepada Yesus seperti yang seharusnya. Ya, saya lahir sudah di keluarga Kristen karena ayah ibu saya KTP-nya agamanya ya Kristen. Tapi saya belum kenal Tuhan Yesus secara pribadi ya. Pertama kali saya terima Tuhan Yesus itu ya waktu SMA kelas 1. Waktu itu ada KKR di SMA, Kebaktian Kepenuhan Rohani. KKR itu mengambil tempat di satu gereja di Menteng ya. Di situ pendetanya khotbah dan dia tantang siapa yang mau terima Tuhan Yesus. Dan saya lupa khotbahnya apa ya. Bahkan saya sebenarnya lupa pendetanya siapa. Sampai ada teman saya yang ingatkan nama pendetanya yang khotbah. Tapi saya lupa khotbahnya apa. Tapi yang jelas saya satu di antara beberapa orang, teman-teman yang berdiri ya, menyatakan untuk terima Tuhan sebagai juru selamat. Sebenarnya itu sudah menjadi apa ya istilahnya, di satu gereja itu, gereja-gereja tertentu ada yang dikenal dengan katekisasi ya. Katekisasi itu pelajaran iman Kristen yang dilakukan selama beberapa minggu, dan ujungnya adalah diharapkan orang itu mengerti siapa itu Yesus, dan kemudian dilanjutkan dengan CD atau mengaku percaya. Sebenarnya itulah saatnya orang itu diharapkan dengan kesadaran penuh, mengerti dalam hatinya dan mengakui bahwa mereka percaya kepada Yesus. Itu sebenarnya ya. Tapi dalam prakteknya kan itu sudah seringkali jadi satu kayak kegiatan liturgis saja ya. Orang perlu katekisasi supaya bisa CD ya, atau bisa mengaku percaya. Ada suratnya, dan surat itu merupakan syarat untuk bisa menikah ya di gereja. Tapi mungkin banyak orang yang lakukan hal itu tanpa hatinya sungguh-sungguh percaya atau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi kadang-kadang itu suka banyak di KKR ditantang siapa yang mau terima Tuhan Yesus ya. Lalu orang-orang yang mau berdiri ya sebagai tanggapan tindakan iman yang dilakukan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Dan kalau di KKR itu biasanya ada follow up ya. Ada asyir yang menolong, menjelaskan, mendoakan, bahkan kalau ada yang sakit didoakan. Tapi sebenarnya tujuannya untuk orang-orang tersebut memahami ya, mengerti, diteguhkan bahwa waktu terima Tuhan Yesus maka Roh Kudus masuk ke dalam hati kita ya. Ya, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya waktu SMA saya sudah lakukan hal itu, tapi saya nggak sadar ya, belum tahu ya. Baru mengertinya itu ketika saya kuliah di Bandung dan mengikuti kelompok pemahaman Alkitab, baru saya mengerti, oh rupanya saya sudah terima Tuhan Yesus waktu saya masih kelas 1 SMA. Ya. Itu juga yang menyebabkan nggak ada yang ngajarin, tapi pada masa itu di keluarga kami itu ada Alkitab ya. Tapi nggak pernah dibaca ya, ditaruh dalam lemari orang tua saya saja, jadi seperti barang yang apa ya istilahnya, barang supaya benda seperti benda keramat begitu ya, nggak pernah dibaca, tapi ditaruh di satu tempat yang seperti keramat begitu ya. Nah, sudah terima Tuhan Yesus itu ya belakangan saya baru tahu bahwa itu pekerjaan Roh Kudus ya, yang mendorong saya untuk membeli Alkitab sendiri ya, dengan uang jajan sendiri. Kemudian beli buku renungan harian yang namanya Saat Teduh ya. Itu terjemahan dari bahasa Inggris kalau nggak salah, yang judulnya The Upper Room ya. Cuma itu ya, kalau sekarang banyak sekali renungan harian ya, berbagai versi, bahkan sudah nggak harus dalam bentuk cetak juga, karena dalam bentuk gadget juga udah banyak sekali ya, dalam bentuk aplikasi di Android atau di iPhone ya. Kemudian waktu saya ikut pemahaman Alkitab itu, kemudian dikasih tahu ayat ini. Nah, setelah saya dikasih tahu ayat ini, saya berdoa juga. Belakangan satu persatu anggota keluarga saya itu terima Tuhan Yesus ya. Mulai dari adik saya ya, ada persekutuan di SMA-nya, kemudian dia sungguh-sungguh. Lalu adik saya lagi ya, yang berikutnya, dan ibu saya ya, akhirnya juga ayah saya, semua anggota keluarga ya terima Tuhan Yesus dengan cara yang unik. Bahkan mereka lebih dahulu kemudian mengalami kepenuhan Roh Kudus ya, atau baptisan Roh Kudus. Saya baru belakangan gitu ya. Tapi yang saya mau ceritakan adalah Kisah 16 ayat 31 ini janji yang Tuhan berikan. Jadi kalau teman-teman, Bapak, Ibu terima Tuhan Yesus, maka pada saat terima Tuhan Yesus itu, karena Alkitab berkata dengan hati orang percaya dan dibenarkan, lalu dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan, ya. Pada saat itulah kita resmi menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Ya, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Setelah itu ada tindakan profetik selanjutnya mengenai baptisan ya. Karena dikuburkan kemudian dibangkitkan untuk kehidupan yang baru. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ketika kita terima Tuhan Yesus langsung seluruh anggota keluarga kita diselamatkan? Ya, jawabannya tentu enggak ya. Tapi yang jelas sudah masuk daftar ya, masuk list orang-orang yang akan dibawa oleh keadaan yang diatur oleh Tuhan lewat malaikat-malaikatnya, supaya mereka ini dibawa untuk mendengar kabar baik, mendengar Yesus diberitakan. Ya, dengan berbagai cara. Kalau sekarang lebih banyak lagi, lewat YouTube, ya, lewat televisi, lewat medsos, lewat WhatsApp group dan sebagainya, sehingga mereka itu mendengar the gospel, ya, Injil, kabar baik, bahwa manusia itu Tuhan mengasihi manusia sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu mereka dengar kabar itu ya. Dan ketika mereka dengar, mereka dibawa pada posisi untuk terima Tuhan Yesus. Seperti saya ketika ikut kebaktian
KKR di SMA, ya, di satu gereja. SMA saya pakai gereja tersebut di daerah Menteng. Dibuat KKR lalu ditantang terima Yesus. Nah, saya berdiri waktu itu, ya. Lalu di kesempatan lain, ya adik-adik saya di SMA, ya. Sehingga satu persatu akhirnya semuanya selamat. Sehingga ayat ini tergenapi, ya, dipenuhi bahwa seluruh anggota keluarga itu diselamatkan. Bagaimana itu bisa terjadi? Kita bisa lihat di Ibrani 1 ayat 14, ya. Ini cerita tentang malaikat-malaikat Tuhan. Dikatakan di sini, bukankah mereka, yaitu malaikat-malaikat Tuhan, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Nah, jadi ada dua hal di sini, ya. Malaikat-malaikat Tuhan itu adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang sudah masuk dalam daftar harus memperoleh keselamatan. Ya, jadi misalnya seperti saya cerita tadi, saya terima Tuhan Yesus di Bandung, di SMA. Tapi saya baru sadar itu ketika saya di Bandung, ya, waktu saya ikut Paman Alkitab. Kemudian saya mulai mendoakan, ya. Dan karena saya mendoakan, ya, tentu akibatnya itu lebih nyata, lebih kelihatan, ya. Tuhan bekerja, tapi di tempat yang berbeda. Saya di Bandung, tapi adik-adik saya dan orang tua saya di Jakarta, ya, mereka kenal Tuhan Yesus. Waktu saya kuliah itu juga, saya pernah ikut satu persekutuan, ya, di satu rumah seorang profesor. Dia dari latar belakang lain, tapi kemudian entah bagaimana dia kenal Tuhan Yesus, ya. Kemudian sudah tua, ya, tapi dia itu padahal profesor, ya, tapi dia bisa terbuka pikirannya, dan kemudian dia membuka persekutuan di rumah dia. Nah, saya dengan teman-teman suka datang, ya, beberapa kali dalam kebaktian di rumahnya. Nah, belakangan baru kami dengar profesor ini punya beberapa anak yang hebat-hebat, ya. Mereka sekolah di luar negeri semua, ya, ngambil S2, S3, ada yang di Amerika, ada yang di Eropa, dan saya nggak tahu di Australia ada apa enggak, ya, tapi di tempat-tempat yang berbeda. Nah, satu ketika saya ikut di kebaktian di rumah mereka, dan itu salah satu anaknya yang kuliah di Amerika pulang dan memberikan kesaksian. Jadi unik sekali, ini profesor ini latar belakangnya dari kepercayaan lain. Tapi ketika dia terima Tuhan Yesus, maka Kisah 16 ayat 31 ini mulai tergenapi. Dia di Bandung, ya, dia percaya, dia berdoa, dia sudah diselamatkan, sudah terima Tuhan Yesus. Tapi anak-anaknya di belahan dunia yang lain, bahkan sampai di Amerika itu kan selisihnya 12 jam, ya, siang dan malam. Ada pelayanan lain yang dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau anak-anaknya, ya. Yang saya dengar tuh yang di Amerika, ya, perempuan, ya, ambil S3. Jadi di sana ketemu dengan teman, ya, kita pikir mungkin ketemu teman, tapi sebenarnya di balik itu ada malaikat-malaikat Tuhan, roh-roh yang melayani mereka yang sudah dalam daftar harus memperoleh keselamatan. Jadi mereka ini dibawa pada kondisi lewat kebaktian, lewat apa saja, kadang-kadang lewat lagu, ya, lewat masalah yang mereka hadapi. Kemudian akhirnya mereka dibawa pada posisi dibuka pikirannya untuk menerima Tuhan Yesus. Tapi keputusan mereka untuk percaya, untuk terima Tuhan Yesus itu ada pada kehendak bebas mereka masing-masing. Nggak pernah dipaksa sama Tuhan, ya. Diberi kebebasan. Kalau misalnya orang itu menolak, mengeraskan hati, maka malaikat-malaikat Tuhan akan bekerja lagi, ya, mempersiapkan keadaan berikutnya supaya mereka ini kemudian mendengar kabar baik, lalu diberi pilihan lagi mau percaya pada Tuhan Yesus apa enggak, ya. Kalau mereka mengeraskan hati, nanti ada kesempatan lain lagi, ya. Itu sebabnya kalau kita mendoakan seseorang, ya, berdoa syafaat, kita perlu doakan itu
tidak cukup sekali ya, berkali-kali setiap hari. Karena ada kehendak bebas dari orang tersebut. Juga soal kesembuhan, kalau kita doain orang misalnya ya, kadang-kadang kan pengennya instan langsung sembuh ya. Tapi seringkali terjadi peperangan di pikiran kita atau di pikiran orang tersebut. Ya, kita beritakan kabar baik, oke percaya mau sembuh, oke ya, doakan. Nah waktu didoakan itu kan butuh proses ya. Seringkali nggak langsung instan terjadi, butuh proses. Nah di situ terjadi peperangan rohani di pikirannya. Nah kita perlu doakan supaya orang-orang seperti ini dikuatkan lagi. Kalau kita nggak ngerti gimana doain ya pakai bahasa roh ya. Izinkan Roh Kudus itu memimpin kita dalam doa. Lalu ketika dia kasih pikiran-pikiran tertentu, ya, mulai deklarasikan, declare it ya, dengan tepat seperti yang dia sampaikan. Nah, kadang-kadang orang itu menolak terima Tuhan Yesus karena ada belenggu dalam pikirannya. Ada banyak hal ya. Semakin lama dia menunda untuk terima Tuhan Yesus, sebenarnya dia rugi sekali. Karena ada banyak hal yang Tuhan sediakan jadi tertunda. Ya. Sementara kan usianya jalan terus. Ya, ada orang-orang yang akhirnya terima Tuhan Yesus di ujung di akhir hidupnya. Ya. Ini malaikat-malaikat Tuhan ya yang bekerja. Saya pernah dengar seorang hamba Tuhan cerita ya. Dia jauh lebih muda dari saya ya, tapi dia sudah melayani dan dia cerita bagaimana masa kecilnya itu bukan masa yang indah karena ayahnya meninggalkan keluarganya. Ya, meninggalkan ibunya dengan beberapa anak masih kecil-kecil. Lalu ayahnya ini menikah lagi ya dengan wanita latar belakang lain. Lalu singkat cerita ini anaknya terus bertumbuh ya, tetap mendoakan ayahnya. Anaknya ini bertumbuh menjadi orang yang melayani Tuhan ya, menjadi hamba Tuhan. Dan dia tetap mendoakan anak ayahnya. Gak pernah ketemu ya. Lalu belakangan dengar kabar ayahnya tersebut masuk rumah sakit ya, dan sudah kritis. Dan ketika dia datang ya, dia tetap berdoa dan dia bilang, Tuhan beri kesempatan buat ayah saya supaya selamat, supaya terima Tuhan Yesus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah ketika orang ini sampai di rumah sakit ya, dan dia kasih tahu saya anggota anak dari nama ini. Dan waktu dia ketemu ternyata ayahnya sudah meninggal ya. Dan dia sedih sekali ya. Dia bilang, Tuhan kan engkau berjanji Kisah 16 ayat 31 bahwa kalau saya percaya kepada Tuhan Yesus maka tidak hanya saya diselamatkan tapi seluruh anggota keluarga saya diselamatkan. Dan saya berdoa untuk ayah saya sekian lama, ternyata saya nggak ketemu, dia sudah meninggal. Dia sedih ya. Tapi dia percaya terus bahwa Tuhan baik, dia belum mengerti bagaimana cara Tuhan bekerja. Karena kalau sudah meninggal ya nggak bisa terima Yesus lagi ya. Kan waktu hidup itu kesempatannya. Tapi kemudian ketika dia di rumah sakit, dia mau keluar atau dia mau balik itu, ketemu satu orang. Dan orang itu tanya, ini Bapak dari tempat ini ya? Oh iya, kenapa? Bapak siapa? Oh saya anaknya. Oh itu ayahmu ya? Lalu orang ini bilang, tadi ya saya ketemu dengan dia, saya ini hamba Tuhan, saya suka melayani di rumah sakit. Lalu saya lihat Bapak ini dalam keadaan kritis dan Tuhan gerakan saya untuk mendoakan dia. Lalu saya tantang dia untuk terima Tuhan Yesus dan dia mau terima Tuhan Yesus. Lalu gak lama setelah itu dia meninggal. Ya. Wow, luar biasa sekali. Saudara lihat ya. Jadi anak ini, hamba Tuhan ini, wah dia mengucap syukur sekali. Walaupun di akhir hidupnya, akhirnya ayahnya juga percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, di ujung kehidupannya. Beberapa tahun yang lalu, saya punya pengalaman unik ya. Menjelang ulang tahun saya, ya besokannya mau ulang tahun, malamnya itu saya ditelepon oleh seorang yang saya nggak kenal, sekitar jam 9 malam ya. Saya diminta untuk datang ke rumah sakit di Jakarta di MMC. Ada orang yang minta didoakan ya, anggota keluarganya. Begitu saya sampai ya, ternyata yang sakit itu adalah seorang ibu ya, sudah 10 tahun kena lupus dan secara rutin itu
ke Jakarta ya, dari Kalimantan sebulan sekali kalau nggak salah, dan anggota keluarganya sudah pasrah ya, sudah rela melepaskan, dan ibu itu sudah dalam keadaan koma. Jadi mereka cuma cari hamba Tuhan untuk mendoakan karena mereka nggak ngerti ya, tentang keselamatan. Nah, jadi saya punya kesempatan di situ ya. Saya cerita mengenai Yesus dengan singkat, bahwa kita perlu mengenal Yesus sebagai juru selamat. Lalu saya tantang mereka, dan si ibu ini yang dalam keadaan koma ya, tapi saya percaya rohnya mendengar, dan banyak orang juga yang menceritakan bahwa kalau orang koma itu kemungkinan besar telinganya masih mendengar ya. Tapi yang jelas rohnya mendengar, saya percaya itu. Jadi saya ceritakan mengenai Tuhan Yesus ya kepada ibu yang sedang koma itu. Lalu saya bilang ya, kalau kita terima Tuhan Yesus maka kita selamat dan gak perlu takut akan hal itu ya. Habis itu ya saya doakan ya, di depan anggota keluarganya yang lain. Lalu kami semua menunggu di luar karena anggota keluarganya mungkin saat-saat terakhir ya mau ketemu dengan, ya masih mau bersama ya, kira-kira gitu. Kira-kira 15 menit kemudian dipanggil, dan kami melihat ya bagaimana akhirnya orang ini meninggal ya dari gerakan jarum di layar komputer ya, menunjukkan detak jantungnya. Saya percaya bahwa orang ini terima Yesus ya, walaupun dia dalam keadaan yang koma, karena akan dikatakan dengan hati ya orang percaya dan dibenarkan ya. Di kesempatan lain kadang-kadang ada yang seperti itu, setelah didoakan orang ini tetap koma, tapi dari air matanya itu keluar air mata ya. Ya, dari matanya tuh keluar air mata. Jadi itu reaksi menunjukkan bahwa dia itu mendengar ya, dan dia percaya kepada Tuhan Yesus. Ini ayat yang luar biasa ya buat teman-teman ya. Coba renungkan ini, Kisah 16 ayat 31. Kalau siapa saja Bapak Ibu yang saat ini mendengar ya, belum mengenal, belum terima Tuhan Yesus, walaupun KTP-nya mungkin Kristen, coba lakukan doa yang sederhana ya. Katakan, Tuhan Yesus, saya orang berdosa, saya perlu Engkau, saya membuka hati saya, masuklah dalam hati saya, jadi Tuhan dan Juru Selamat saya, dan jadilah gembala saya, pimpin saya. Dalam namamu saya berdoa ya. Amin. Itu aja ya. Nah, kemudian ada janji yang luar biasa juga ya. Dikatakan di Mazmur 34 ayat 8. Malaikat-malaikat Tuhan ini bukan saja diutus untuk melayani orang yang harus memperoleh keselamatan dalam arti terima Tuhan Yesus, tapi mereka juga diutus untuk menjaga ya, karena keselamatan ini kalau dalam bahasa aslinya itu yang diterjemahkan sebagai keselamatan itu luas artinya ya, tidak hanya keselamatan nanti bersama dengan Tuhan di surga, tapi juga berarti di dunia ini. Ya, itu berarti kesembuhan, pemulihan dan sebagainya ya. Artinya itu luas sekali. Mazmur 34 ayat 8 mengatakan bahwa malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Siapa ini orang-orang yang takut akan Dia? Ya, kata takut di Alkitab itu seringkali dia terjemahkan sebagai orang-orang yang hormat, respect, segan akan Tuhan. Itu artinya orang-orang yang menghargai Dia, yang menantikan tuntunannya. Dengan kata lain, orang-orang ini adalah orang-orang yang menjadikan Tuhan itu raja dalam hidup mereka. Ini konteks perjanjian lama. Kalau perjanjian baru artinya kita menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan dan Raja kita. Nah, kalau itu kita lakukan, maka dikatakan malaikat Tuhan itu berkemah di sekeliling kita ya, dan meluputkan kita. Nah, itu sebabnya kalaupun kita berada dimanapun ya, kita berdoa, kita percaya bahwa ada malaikatnya yang jaga kita ya. Malaikat-malaikat Tuhan itu melaksanakan firman-Nya. Nanti di Mazmur dikatakan malaikat-malaikat Tuhan ini melakukan perintah Tuhan dengan mendengarkan firman-Nya. Ya, itu sebabnya kita perlu tahu firman Tuhan.
Ya, waktu kita tahu, kita baca, kita deklarasikan, maka malaikat-malaikat Tuhan itu bekerja karena firman yang kita tahu itu kita deklarasikan ya. Jadi mereka itu seperti bergerak aktif ketika kita itu menyadari kebenaran firman Tuhan lalu kita deklarasikan ya. Saya baru beberapa hari yang lalu lihat ada satu hamba Tuhan bagikan tentang Roma 8 ayat 26, 27 dan 28. Dikatakan di situ kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, tapi Roh Kudus ya, Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Karena kita tidak tahu bagaimana harus berdoa, tapi Roh itu menuntun kita berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus ya. Jadi waktu kita mengizinkan Roh Kudus berdoa lewat kita ya, secara praktis kita pakai bahasa roh itu ya, dengan hati kita tertuju kepada Tuhan ya, atau tertuju kepada orang yang kita doakan, atau terhadap masalah yang sedang kita hadapi, kita arahkan pikiran ke sana lalu kita berbahasa roh, nanti akan muncul hikmat apa yang perlu kita lakukan ya. Kadang-kadang yang baru saya dengar saja ya, ada orang yang cerita ketika dia praktekkan, tiba-tiba dia diingatkan untuk kemungkinan ya dia sedang berdoa untuk anggota keluarganya yang sedang di rumah sakit. Jadi waktu dia berdoa ya berbahasa roh, tiba-tiba Tuhan ingatkan beberapa hal, lalu di rumah sakit ya tiba-tiba dokter perawat itu menyadari hal-hal yang perlu dilakukan. Sehingga yang tadinya seperti terbelenggu, nggak tahu nih bagaimana follow up-nya, tiba-tiba terbuka dan mereka bergerak dengan cepatnya. Nah, di balik itu semua ada malaikat-malaikat Tuhan yang bekerja ya. Mereka diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan, yang harus segera menerima kesembuhan, yang harus dipulihkan, harus terima berkat, dan banyak hal yang lainnya lagi yang Tuhan janjikan ya. Jadi luar biasa sekali ya kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya seperti Paulus katakan, dia bilang aku berhutang kepada orang-orang lain ya yang belum mendengar kabar baik, sebab Tuhan Yesus juga mati bagi mereka. Nah, bagian kita mendoakan, lalu ada kesempatan kita menceritakan ya. Kita tidak bisa memaksa dengan cara apapun, tidak bisa mengintimidasi atau membuat trik, karena ketika seorang itu selamat itu karena pekerjaan Roh Kudus dalam diri orang tersebut. Kita cuma alat, kita nggak bisa sombong ya. Kita pun diselamatkan karena ada orang lain yang berdoa buat kita. Kemudian malaikat Tuhan mengarahkan hidup kita sehingga kita mendengar kabar baik. Lalu Roh Kudus membuka hati kita dengan tulus membuka hati, percaya terima Yesus, lalu kita menjadi anak-anak Allah ya. Kita akan melihat dalam hidup kita kalau kita libatkan Tuhan senantiasa bahwa Dia senantiasa baik ya. Sebab memang Alkitab berkata demikian ya. Alkitab bilang God is love, Allah adalah kasih. Karena Dia kasih, Dia selalu merancangkan hal-hal yang baik buat kita. Dan karena Dia tidak berubah dahulu sekarang dan selama-lamanya, makanya kita bisa berkata God is good all the time. Amin.